sulit diselesaikan ketika kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita melakukan melakukan upaya yang sebenarnya itu merampok yang bukan hak kita gitu. Oke, next. Ini adalah negara kita tahun 2020, ada 9 lembaga yang menilai yang membangun. Bayangin aja semua ini kita saat ini sangat rendah dari 37 nilainya, ini dari nilai rata-rata ini. Jadi 9 negara ini, lembaga ini menilai kita masing-masing mulai dari bagaimana risiko di negara kita, bagaimana daya saing kita, terus bagaimana global kita, bagaimana world economy kita, bagaimana daerah yang dikaitkan dengan ekonomi gitu ya. Kemudian political economic risk konsultasi juga bagaimana risikonya, kemudian bagaimana demokrasinya, bagaimana hukumnya di Indonesia. Semua itu dinilai tahun ini kita mengalami penurunan, dirata-ratakan kita dapat 37 dari skala 1 sampai 100. Nah, next coba. Sampai yang bawah aja, kita lewatin aja itu. Saya lebih cenderung sebenarnya kita banyak dialog. Ini ya kita bilang bahwa bisnis itu harus pakai teori Sun Tzu, tapi memberantas korupsi tidak pakai Sun Tzu. Itu teorinya. Coba terus lanjutnya. Nah, ya lagi. Ya. Nah, ini mungkin yang sering saya bawa kemana-mana. Ini adalah tadi 9 lembaga tadi yang menilai apa-apa yang ada di kita yang dinilai sehingga kita dapat angka 37 dari skala 1 sampai 100 tadi. Yaitu diantaranya adalah bagaimana demokrasi, bagaimana sektor publik, bagaimana suap dilakukan, bagaimana aktivitas pendanaan politik dan pendanaan, terus kemudian bagaimana suap terkait dengan izin. Ini semuanya sebenarnya persoalan yang kita sebut sebagai contoh yang kemarin aja lah kita ambil contoh contoh kasus lobster itu menterinya baru aja diangkat beberapa bulan kemudian dia bikin kebijakan yang sangat berbeda dengan menteri sebelumnya yang kemudian ada dana yang cukup besar dalam kaitan ekspor lobster itu. Saya nggak bisa aplikasinya. Nah, kemudian selain ini secara khusus kegiatan kita hari ini yang agak relevan dengan masa depan adik-adik adalah ini yang disebutnya Varieties of Democracy Project. Ini lembaga ini mengukur bagaimana demokrasi liberal di Indonesia. Apakah Indonesia orang-orang Indonesia itu legaliter itu egal ya, semuanya itu sama gitu ya. Terus kemudian bagaimana musyawarah dilakukan di dalam politik, bagaimana pemilunya, bagaimana partisipasinya, bagaimana konsensus masyarakatnya, kemudian bagaimana mayoritasnya. Ya, ini membangun ini semuanya menjadi persoalan ketika persoalan integritas itu terganggu, sehingga politik sangat terganggu, tidak stabil, orang bisa berubah dari program-program yang dibuat dengan program-program yang direncanakan gitu, yang direncanakan dengan dilaksanakan. Sehingga coba next. Yang ini ya terus lagi ya. Lagi lewatin lagi. Nah, ya lagi satu lagi. Nah, ini makanya saya bilang tadi di dalam demokrasi mereka sangat menilai liberal dalam pengertian kebebasan berpikir kita seperti apa. Egaliter itu kita di dalam sehari-hari kita itu menghargai orang lain nggak dengan yang sama. Ada orang yang di beberapa daerah menang dalam pilkada tapi dia dikalahkan. Kemudian demikian juga sebaliknya. Bagaimana dilakukan konsensus, bagaimana majoritinya, bagaimana partisipasinya. Ini adalah persoalan-persoalan yang terkait dengan integritas semuanya. Konsensus itu kadang berubah. Hari ini bilang ya, besok berubah lagi. Majoritinya juga begitu tidak ditata untuk kemudian sama-sama menuju sebuah mayoritas yang memahami bahwa oh ini yang baik loh, ini yang jelek gitu. Sehingga partisipasi masyarakatnya juga dilihat gitu ya. Yang menurut saya
ini menjadi sangat sangat apa namanya sangat sangat hambatan ketika demokrasi ini sekarang juga dinilai sedang menurun untuk kita Indonesia. Nah, coba next. Nah, ini contoh-contohnya kita bicara egaliter tadi. Memang ada beberapa negara di sini sebelah kiri adalah egaliter ya, karena hierarki di atas top down, ke bawah konsensus atau disebutnya juga apa namanya bagaimana musyawarah. Ini negara-negara ini adalah yang menurut saya tantangan buat kita. Saya selalu membawa ini juga menjelaskan ini tantangan buat kita, bahwa negara kita ini sangat jauh dari sisi sebenarnya kita selalu dinilainya berada di kuadran ini, bahwa hierarkinya juga sangat ini dan top down-nya juga sangat besar, jadi selalu diperintah-perintah. Sangat berbeda dengan negara-negara lain. Ini negara ini adalah egaliter dengan konsensus, kita antara top down dan hierarki, sangat hierarki. Jadi susah kalau orang berintegritas juga dia dipengaruhi oleh hierarki dan perintah dari atas ke bawah. Jadi integritas itu tidak sangat dipengaruhi oleh integritas pimpinannya sampai yang ke bawah. Sehingga kemudian coba next. Sehingga kalau kita lihat ini negara-negaranya, kita Indonesia di sini yang hari ini kebetulan memang CPI-nya Corruption Perception Index-nya 37 itu yang di kanan Indonesia. IQ rata-ratanya 87 orang Indonesia tuh. Jadi kemudian sementara negara-negara yang sejahtera itu yang tinggi indeks persepsi korupsinya seperti di sini 100 ya. Ini adalah Nederland di bawah itu, Denmark, Norwegia, Swedia, Jerman di sebelah kanannya. Itu kelihatan bahwa negara-negara itu memang negara yang integritasnya sangat tinggi dan kemudian memang egalitariannya. Jadi egalitarian itu adalah kalau kita berorganisasi ya yang maju adalah yang mampu gitu. Yang maju adalah mereka-mereka yang mampu untuk bersaing, yang bisa menciptakan kinerja di organisasinya, dan kemudian ya dia harus bisa juga mampu memahami tentang visi misi organisasinya gitu ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa kita harus bisa membangun sebuah integritas dalam pengertian bahwa yang paling penting itu adalah kita melakukan yang saya sebutkan tadi di atas 9 nilai tadi, kemudian di bagian lain kita juga harus melakukan singkat lingkungan kita yang sangat kompleks. Memang nggak gampang memperjuangkan atau menegakkan integritas itu gitu. Jadi kadang-kadang kita bahkan kita ragu, kadang kita takut kalau nggak nyogok malah nggak dapat bisnis gitu ya. Ternyata survei terakhir itu yang dilakukan kemarin ada peluncuran buku memberantas korupsi dengan metode governance, risk dan risk dan compliance, jadi kepatuhan gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa 87% mengatakan bahwa menyogok itu sebenarnya merugikan perusahaan gitu. Jadi so what kalau gitu ya. Jadi artinya bisnis ini juga sebenarnya kalau tidak dilakukan dengan korupsi atau menyuap, kita tetap untung gitu. Jadi persoalannya kembali lagi bagaimana masuk ke slide 14 juga. Slide 14. Yang 14. Yang 12, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini tadi itu kenapa kita dapat angka 37 itu masing-masing ini kan sangat rendah sekali gitu ya. Jadi bagaimana suap di ekspor impor. Nah, kemarin kan ini di sini contohnya ini. Izin ekspor impor ini ya yang lobster itu. Ya, sehingga kita dinilai dapat oleh lembaga ini International Country Risk Guide. Jadi seolah-olah Indonesia itu nilai risikonya itu di angka 50, setengah gitu. Setengah dari 100 sampai 100. Ambil lagi juga yang saya ambil lagi contohnya kalau kita bicara World Justice Project, mana dia? Ini ya Global Insight contoh kita ambil. Jadi korupsi terhadap yang kaitan dengan bisnis, ya kan?
demikian tadi di sini kita jelaskan varietas demokrasi. Kalau dikaitkan dengan political economic representation kita dapat 32. Hari ini tahun ini berubah ya. Ini data 97, tapi saya ambil ini data 97 karena setelah tahun 2000 kemarin kita turun 3 dari 40 ke 37. Jadi yang saya paparkan data ini. Jadi seolah-olah kita dari tahun 2000 itu kita mundur ke tahun 2017, angkanya 37. Jadi angka 37 ini kita harus ubah dengan membangun integritas kita. Karena ini persoalannya semua persoalan yang menyangkut integritas. Kesetiaan terhadap pekerjaan, kemudian ketaatan, bagaimana ya, jauh dari penyelewengan gitu ya. Sehingga kalau kita ingin bagaimana sebenarnya membangun sebuah negara seperti saya sebutkan dari negara-negara yang besar, coba slide 15 lagi, balik lagi. Slide 15. Yang di kiri bawah itu egaliter dengan konses. Ini adalah negara-negara yang sangat tinggi indeks persepsi korupsinya. 99, 100, sementara kita hari ini kan dapat 37. Itu Denmark, Nederland, itulah negara-negara yang egaliter, negara-negara yang mengakui bahwa yang maju itu yang pintar, yang jujur, yang bekerja keras, yang mampu bekerja sama dengan teman-temannya, bukan atas dasar nepotisme dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat negara yang top down itu di kanan paling atas, itu kita lihat dulu Indonesia, China, Saudi Arabia, India, Rusia, Brasil, Prancis bahkan agak sedikit ya. Nah itu adalah negara-negara yang sebenarnya juga bisa diperdebatkan. Mereka kenapa bisa maju kalau kita enggak gitu. Atau mereka juga top down dan hierarki. Nah ini kembali ke saya katakan tidak hanya mengukur dari satu variabel saja. Makanya saya katakan tadi kembali ke atas, paling atas, slide 1 coba deh, slide ya. Saya katakan kembali lagi, yang paling penting adalah kita harus memahami bahwa persoalan membangun integritas itu persoalannya itu sangat kompleks. Tidak hanya bicara politik, ya, yang tadi kita sebutkan politisi di slide kedua juga. Ya, ini sangat penting dan ini diskusi-diskusi di PBB, diskusi-diskusi di Transparansi Internasional, bahwa politisi itu sangat berperan. Adik-adik kalau punya cita-cita untuk jadi politisi, saya harapkan dari sekarang mampu untuk kemudian bahwa kita adalah bagian dari pencari masalah, bukan bagian dari masalah. You are not part of the problem, you part of the solution. Kamu harus jadi bagian dari penyelesaian masalah. Ya, bagaimana memanage power, kemudian membangun kompromi-kompromi yang dan konsensus untuk memberantas korupsi, bukan konsensus untuk melakukan kolusi dan seterusnya. Itu bukan integritas, itu bukan diskusi kita hari ini. Jadi bagaimana political value di masing-masing kita itu pilihan. Orang tadinya baik jadi jelek, berpindah dari satu partai politik ke partai yang lain, tetapi kemudian integritasnya tetap begitu-begitu saja. Sementara kita tahu partai politik di kita adalah benar-benar Pancasila, jadi sama, mau pindah ke mana-mana aja sama. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah orangnya, bukan ideologinya gitu. Nah sekali lagi kolaborasi menjadi penting. Berikut mungkin aku cenderung kita banyak dialog aja karena ini nanti bisa di slide, bisa dibagi. Oh, ambil ini contoh Singapura deh. Slide berapa? Slide di atas 13 lagi-lagi. Yang 9 coba. Yang 9. Nah, ini contoh Singapura bagaimana membangun negaranya. Ya, mereka yang harus dibereskan oleh mereka adalah yang disebutnya sebagai ekonomi-ekonomi yang underground, ekonomi-ekonomi yang menimbulkan ekonomi berjalan gitu, tapi pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Itu skalanya sangat besar bagi negara itu. Ya, di kita juga begitu, banyak underground ekonomi yang sebenarnya kita harus bereskan lebih dahulu. Yang intinya di dalamnya itu adalah suap, ya, kemudian nepotisme dan kemudian pemerasan dan seterusnya. Dan ini saya pikir adalah hal-hal yang harus kita hadapi juga, belajar dari mereka bagaimana menyelesaikan masalah underground ekonomi, karena ekonomi ini menjadi penting karena nanti kaitannya dengan APBN, pendapatan negara. Kalau sekarang dalam keadaan COVID, ya uang COVID-nya dari mana? Kalau underground ekonominya tetap tinggi, negara harus melakukan penagihan pajak kepada warga negara dengan cara seperti apa,
Kemudian itu adalah bentuk-bentuk yang sulit dicapai kalau underground ekonominya sangat tinggi. Kita tidak tahu sebenarnya negara harus dapat berapa dan negara harus memberi berapa. Jadi ini mungkin yang perlu saya tegaskan. Jadi sebelum kita dialog, ya supaya kita dialog, saya lebih cenderung kita tanya jawab aja. Kesimpulannya adalah saya sebenarnya tadi harus bisa ini sambil nanti tanya jawab. Saya mau coba slide ini, saya coba nanti. Oke, ini tadi saya bikin catatan nih. Terima kasih ya buat Abu Bolon ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih buat semua forum pemuda Kalteng. Ini bukan pertemuan pertama. Saya pikir nanti kita akan bikin diskusi-diskusi kecil yang rutin. Saya kan udah katakan tadi bahwa membangun itu jangan sekali-sekali. Kalau kita diskusinya sekali-sekali formal kayak begini juga impact-nya nggak banyak. Sehingga kita harus melakukannya secara berulang-ulang dan terus berlanjut. Kira-kira gitu ya. Berarti nanti kita buat diskusi sama Bang dalam waktu-waktu untuk berbicara tentang integritas ini, bisa berdiskusi sama Bang berarti ya Bang ya? Ya. Nanti kita lanjut lagi dalam grup-grup, kan komunikasi gampang sekarang. Siap Bang. Ya, sekarang kita tanya jawab dah ya. Boleh Bang, kita kembalikan kepada Ibu Novia selaku moderator. Baik. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk kembali memandu berjalannya dialog kita. Terima kasih Bang Saud Situmorang yang telah menyampaikan paparan materinya terkait dengan prinsip-prinsip pemimpin berkarakter jujur dan berintegritas tadi. Luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Kami berharap bahwa teman-teman di sini mampu mencatat, kemudian nanti belajar kembali, diimplementasikan, dijalankan dalam menjalani kehidupan masing-masing, baik dalam kehidupan pribadi, kemudian dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa dan bernegara. Saya memberikan kesempatan di termin pertama untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, atau juga tidak menutup kemungkinan jika ingin berdiskusi, berdialog, kemudian ingin menyampaikan kondisi realistis atau kondisi real terkait bagaimana situasi di daerahnya masing-masing, karena saya informasikan Bang Saud bahwa teman-teman yang ada di tempat ini adalah keterwakilan dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Tengah. Jadi akan kontekstual juga ketika nanti mungkin teman-teman bisa menyampaikan bagaimana kondisi real di daerahnya masing-masing. Untuk 3 orang penanya silahkan angkat tangannya. Ya, baik. Silahkan untuk bertanya, silahkan. Maju. Yang mau bertanya, maju. Silahkan. Cepat. Silahkan maju dan menghadap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Arlianto. Di sini saya ini tertarik dengan prinsip-prinsip pemimpin berkarakter jujur dan berintegritas, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Pak, kalau kita selama ini kan sosialisasi seminar tentang berkarakter jujur dan berintegritas kan selalu dilakukan di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah, Pak. Itu selalu dibahas. Nah, kemudian dari sistem pendidikan kita saat ini, Pak, apakah sistem pendidikan kita ini menciptakan pemikiran koruptor atau media kita yang menciptakan koruptor itu sendiri, Pak? Karena koruptor ini kan kalau di media itu mereka bisa memegang duit sampai ratusan miliar, triliunan. Sedangkan maaf nih Pak, audiens yang menonton saat ini, demografi kita mengatakan bahwa anak-anak muda saat Indonesia ini sangat banyak. Nah, jadi pertanyaan saya itu jangan-jangan koruptor ini tercipta oleh sistem media itu sendiri, Pak? Apakah tercipta oleh media itu sendiri atau oleh sistem pendidikan kita saat ini, Pak? Karena pendidikan kita saat ini orang susah pasti akan kesulitan dalam menempuh pendidikannya, Pak. Nah, itu saja sih dari saya, Pak. Kalau ada kurang dan lebih, saya mohon maaf, Pak ya. Satu dulu aja ya. Baik Pak, silakan Pak. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa integritas itu pertama cuma dicatat ya, integritas itu sangat terpengaruh oleh bagaimana mekanisme perjalanan
sosial budaya politik kita, mulai dari ideologi politik, sosial, budaya kita, pertahanan kita, bahkan keamanan kita juga gimana. Itu bagaimana mekanismenya ditata itu sangat menentu, sangat terkait. Itu integritas ya. Kemudian bagaimana kita memiliki kemampuan atau daya kita, atau saya katakan energi kita ada nggak untuk itu. Orang-orang kadang-kadang merasa capek. Aduh, Pak Saud, kita bikin SIM aja harus begini kan gitu ya. Energinya, jadi energinya. Kemudian bagaimana itu didistribusikan ke masyarakat, itu juga jadi masalah. Jadi tadi saya mulai ya, mekanisme, energinya, terus bagaimana distribusi atau pancarannya, terus bagaimana itu bisa membangun sebuah jaringannya berikutnya, kemudian bagaimana chemistry-nya, udah sering pernah dengar chemistry ya, chemistry-nya, kemudian bagaimana di dalam diri setiap orang, ya, kemudian bagaimana integritas itu bisa menjadi menarik, atau memang itu bukan barang dagangan, itu barang yang nggak ada harganya. Karena tadi saya ada contoh, udahlah kalau kita nyogok aja kalau mau untung gitu segala macam. Terus kemudian bagaimana itu disuarakan. Jadi kalau integritas itu seperti yang kita lakukan sekarang ini, cara menjaganya, merawatnya, ya memang akhirnya kita beranggapan integritas itu ya sesuatu yang sekarang ini udah dianggapnya udah topnya gitu. Padahal sebenarnya kita berada di bawah. Bayangin aja dari 1 sampai 100 kita di angka 37. Itu adalah menunjukkan rendahnya kita. Dan itu yang diukur semua integritas. Bagaimana pegawai negeri, bagaimana mahasiswa, bagaimana partai politik, bagaimana bea cukai, bagaimana hakim, jaksa. Kita dapat secara total kita dapat angka 37. Jadi kita semua kita termasuk saya dinilai secara pribadi, dan adik-adik sekalian juga dinilai ikut bagian dari itu. Karena bagaimana masyarakat itu dinilai, kita bagian daripada masyarakat itu. Jadi sekali lagi media memang sangat berpengaruh, apalagi katanya makanya dihukum, harus hukuman mati dan segala macam. Ya nggak boleh juga, hukum harus diterapkan dengan benar, hukum bukan dibangun dengan cara dendam, ya kan? Hukuman mati itu nggak jaminan juga, kalau sistemnya nggak jalan, ya kita hanya dendam terhadap seseorang saja. Oleh sebab itu saya katakan tadi, jangan pakai satu teori memberantas korupsi. Jangan pakai teori media. Kalau teori media memang ini kita diracuni oleh media gitu. Tapi ada teori lain, karena kita tidak pernah menghukum dengan baik, kita tidak pernah mendidik dengan baik, kita tidak memberi reward dengan baik. Di Indonesia guru tuh paling banyak sebenarnya dibanding di Jepang. Satu guru di Jepang bisa sekian murid, di Indonesia enggak, satu guru sekian murid. Cuman kan gurunya numpuk di kota, ya kan? Coba di tempat kamu gurunya sangat kurang gitu. Jadi sangat kompleks persoalannya. Itu sebabnya ketika Anda bicara integritas itu bicara ketulusan. Ini benar nggak sih? Benar nggak seperti ini? Apakah sih yang, apalagi sih yang harus kita ubah lagi gitu ya? Nah, Malaysia sekali katakan kembali lagi, integritas itu sangat tergantung bagaimana mekanisme di dalam negeri. Tadi sudah disebutkan peranan politisi sangat berpengaruh, termasuk kita. Bagaimana energinya, bagaimana itu diajarkan, disebarkan, bagaimana chemistry kita masing-masing. Chemistry-nya nggak sama. Ya kan, belum tentu sama di daerah itu, eksekutif legislatifnya nggak sama. Lihat aja di semua daerah. Kita bisa baca, semua daerah punya koran sekarang. Kalau nggak bisa baca lewat ini, ada di Facebook, ada di mana. Semua itu menunjukkan bahwa kita selalu tidak konsensus atau konsisten dengan apa yang kita ucapkan dan pikirkan dan kita jalankan. Sehingga sekali lagi, integrity itu sebenarnya, kalau kita mau jujur, itu adalah bagian daya saing. Kalau saya berintegritas, pasti daya saing saya tinggi. Paling nggak belajar saya lebih banyak, karena saya nggak mau nyontek. Kan gitu. Jadi integritas itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki daya saing seperti negara-negara yang kita lihat tadi itu. Oh, kalau gitu negara Cina juga daya saingnya tinggi, masa mereka tuh ya, makanya saya bilang jangan lihat dari satu sisi. Mereka korupsinya tinggi juga sejajar dengan Indonesia di kanan sebelah atas sana. Tapi warga negaranya tuh sangat taat dalam mengerjakan sesuatu. Ya, jadi banyak teori yang harus dipakai. Tapi overall adalah integriti yang ada di rakyatnya, pasti negaranya akan berintegritas. Rakyat yang pertama memang harus diedukasi. Ya, kita nanti ini semua yang saya katakan tadi harus melakukan mengurut itu satu persatu gitu. Seperti dari 9 lembaga itu tadi yang saya jelaskan. Yang menilai kita sehingga dapat dari skala 1 sampai 100 dapatnya 37. Dari 40 di tahun berapa waktu KPK periode sebelumnya,
yang anjlok ke 3 poin. Sehingga satu kelas sama negara Afrika yang disebutnya negara Ghana. Jadi itu sih menyedihkan sebenarnya. Mungkin gitu ya sekali lagi. Jadi memang banyak, tidak hanya media aja. Peranan orang tua juga, anak-anak kalau di rumah saya selalu bilang, ada anak-anak megang remote control, kakaknya nggak bisa dikasih, atau kakaknya megang remote control, adiknya nggak pernah mau ganti channel, saluran TV nggak bisa. Itu nggak egaliter namanya. Maksudnya kita terus yang ini gitu. Jadi prinsip egalitarian itu adalah prinsip yang egaliter berdasarkan kata equal sebenarnya. Equal itu sama. Equal jadi egaliter. Kira-kira gitu ya. Jadi harus memiliki secara umum kita semua harus belajar tentang yang di bagian atas tadi saya sebutkan 9 nilai itu. Kira-kira gitu ya. Ada lagi? Iya, baik. Saya memberikan kesempatan lagi untuk dalam termin pertama ini untuk 2 orang penanya, silahkan. Ya, silahkan. Perkenalkan namanya, kemudian pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Hardi Suprapto. Saya dari Unrip. Di sini saya akan bertanya, aspek integritas itu banyak, entah itu bisnis, politik, maupun pemerintahan, sosial maupun budaya. Di sini saya meminta saran, misalkan dalam menjalankan suatu usaha, UMK atau usaha mikro kecil, usaha besar, upaya apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi berbagai aspek dan tantangannya, Pak? Itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan bagus. Pak Saud, izin apakah nanti kita persilahkan lagi 1 orang penanya kemudian ditanggapi atau bagaimana mekanisme pertanyaan? Boleh, sekalian aja karena tadi namanya Di termin integritas pertama, bisnis. 1 orang kembali, boleh diberikan kesempatan 1 orang. Silahkan maju ke depan. Selamat sore, Pak. Yuk, sore. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Andre, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Di sini mungkin saya langsung menjurus pada fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia, Pak. Kalau menurut saya, perspektif saya ini mungkin berkaitan dengan korupsi ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pendekatan sistem dengan pendekatan moralitas. Nah, kalau kita bicara pendekatan moralitas itu, menurut saya itu semua sama, Pak, karena kita ini tidak ada yang tidak digoda oleh iblis, kan kira-kira gitu, Pak. Nah, sekarang berkaitan dengan itu lagi, di sini saya lebih menekankan ke pendekatan sistem. Cuma nanti saya minta sedikit pandangan Bapak bagaimana terkait dengan pendekatan sistem dengan pendekatan moralitas, dan kemudian juga bagaimana jika kita berbicara pendekatan sistem ini yang bisa dioptimalkan sehingga praktek-praktek korupsi itu tidak terjadi lagi, Pak. Kira-kira gitulah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, 2 tadi ya. Iya. Ya, Mbak. Saya persilahkan untuk dijawab, Pak. Jadi udah benar ya bahwa tadi itu tadi pertanyaannya mengenai bisnis atau UMKM apa bentuknya atau kegiatan ekonomi. Kemudian antara sistem dengan moralitas. Jadi makanya di bagian depan tadi saya sudah jelaskan bahwa pendekatan sistem itu sudah benar. Karena memang kita ini ekosistemnya seperti itu. Ibaratnya kalau sekarang ini kita itu ibarat ikan, kita itu dicemplungi dalam sebuah kolam yang ekosistemnya sangat penuh dengan polutan. Bahkan kalau kita lihat ikan itu hidup di pH berapa, dia tidak pH-nya tidak basah, tidak asam, sedikit netral, ya kan? Ya, karena H2O murni gitu kan. Jadi di antara 7 dengan jangan sampai menuju ke lebih kecil, lebih besar dan sebagainya. Jadi ekosistemnya itu seperti itu. Jadi memungkinkan kita sebenarnya juga
di dalam menilai integritas kita itu sebenarnya menggap-menggap kayak ikan yang udah, kalau kita bicara di pemakanan kita ikan yang namanya integritas, kita sebenarnya menggap-menggap ini. Karena memang sistemnya, saya setuju tadi pertanyaan kedua. Ya, sistem itu yang sebenarnya kita harus benahi. Itu sebabnya makanya kalau kita bicara sistem 9 tadi, 9 nanti dibagi ininya ya, PowerPoint-nya. Ada 9 lembaga yang menilai kita angka gitu. Itu semua sistemnya, bagi sistem penerimaan negeri, sistem penerimaan polisi, sistem penerimaan tentara, apa namanya, bagaimana kalau kita mau bayar pajak, itu semuanya bicara sistem. Oleh sebab itu kalau kita bicara membangun integritas, itu tidak boleh hanya dari sisi satunya. Substansinya harus satu aja ngaco, dia berpengaruh terhadap yang lain. Oleh sebab itu kalau di kasus lobster yang kita lihat di TV kemarin itu kan itu ada pegawai pemerintahnya, ada swastanya 2. Swastanya ini yang satu ngirim, yang satu nyiapin. Yang ngirim ini ngumpulin uang dari yang ngirim dikasih kepada pemerintahnya. Nah itu kalau itu dilakukan oleh KPK. Kalau di luar negeri, swasta dengan swasta, tukang ikan, nyogok, tukang restoran, itu bisa dihukum. Nah, kalau ini enggak, kalau di Indonesia baru kita swasta ada negerinya, gitu, atau pegawai negerinya atau penyelenggara negaranya. Jadi sebenarnya kita masih kompleks. Yang kita utamakan sekarang ini dalam hal ini Undang-Undang KPK, dia baru penyelenggara negara. Menteri, bupati, tetapi dengan swasta kan banyak yang perlakuan yang tidak adil. Saya nangkep ikan, ikan saya bagus, saya mau kasih ke restoran, tapi si restoran nanya, lu berani bayar gue berapa? Kalau di Singapura ketahuan gitu, tukang ikan nyogok tukang restoran, kamu kena. Nggak boleh seperti itu. Jadi semuanya deal itu dilakukan secara business to business, bukan karena suap. Karena suap itu merusak persaingan, merusak kualitas, merusak integritas. Itu tadi di bagian depan yang pertama tadi nanya, ya memang Syaiton itu begitu kan, iblis itu begitu menggoda kita untuk kemudian kita selalu mau menang sendiri dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau sistem baik moralitasnya ikut gitu. Ya memang kadang-kadang kita di rumah baik, dididik sama orang tua baik, di agama kita baik. Tapi begitu keluar rumah kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Oleh sebab itu dua-duanya harus sama. Jadi agama, terlebih terutama yang moralitas tadi, baru negara. Jadi itu secara bersamaan. Nah sekali lagi, bayangin Anda nanti umur 40, 50, Indonesia udah kayak gimana, kalau jadi ibu kotanya jadi pindah ke Palangkaraya, Anda bayangkan Anda tinggal di ibu kota, yang kemudian ibu kota itu harus seperti apa? Anda bayangkan minimal harus seperti Canberra dong. Tenang, kalem, kemana-mana lancar, ada kanguru lewat, gitu ya. Nanti kalau kamu jadi ibu kota, terus jumpa binatang liar aja dipukulin, itu pasti disorotin nanti. Ya kan? Jadi sekali lagi, sangat detail yang harus dilihat itu. Ya, oleh sebab itu sistem, dan tidak dilihat dari satu sisi. Satu saja rusak, yang lain bisa kena. Gitu. Jadi sekali lagi, korupsi yang kita lihat sekarang ini bisa jadi belum seperti yang kita lihat, karena korupsi itu seperti gunung es di bawahnya, ya kita nggak bisa lihat. Dari 3 OTT tahun ini bisa jadi lebih, karena by definition dananya sekarang itu penyelamatan ekonomi nasionalnya cukup tinggi sekali. Dan bagaimana presiden bisa memantau ini? Ya kalau nggak kita bantu ya presiden ya kasihan juga kan gitu kan. Ya kita harus sama-sama menjaga integritasnya. Dia nggak bisa ngontrol semua menterinya 24 jam. Itu lobster kan dilarang sama Ibu Susi, baru dijabat di Oktober, kemudian sekitar Oktober, Desember, Oktober dilantik, sekitar Mei dia bikin peraturan baru boleh ekspor lagi. Mei, kemudian Agustus dimulai dilakukan pendalaman oleh KPK, Oktober dia kena OTT, ya kan? Kalau lihat nanti kronologisnya di media itu menunjukkan bahwa orang bisa berubah. Bahkan sistem itu yang diubah sama dia, sistem yang sudah dibentuk. Yang saya katakan tadi di PowerPoint sebelumnya, bagaimana keberlanjutan itu penting dari satu menteri ke menteri yang lain, value di ini. Jadi sistem yang dibuat itu seperti tumpang tindih, sistem yang berubah, tidak sustain, nggak membangun nilai-nilai yang dibangun oleh Susi ketika itu adalah menyelamatkan lingkungan.
Tapi nilai yang dibangun oleh orang lain adalah membangun ekonomi, yang penting duit. Nah, ini value yang bisa diperdebatkan, kita bisa berdiskusi. Dan itu nggak boleh pakai satu teori, nggak boleh ngotot. Tapi ketika pimpinan secara politik mengatakan blok, ya kita harus jalan. Nanti Anda juga kalau jadi presiden begitu, itu keputusannya gitu. Rakyat ikut, ya kan? Sehingga ada diskusi-diskusi. Tapi lagi-lagi orang-orang yang berintegritas adalah kebijakannya yang dibangun dari atas dasar tadi, jadi kejujuran, keadilan, kebenaran, kesederhanaan, ya kan, kerja keras, ya kan, yang dari 9 nilai, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, dan seterusnya. Nah, itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya jujur nggak kita sih sebenarnya, bahwa memang kita akan lebih baik mengekspor kalau kita ambil contoh lobster itu. Oke, bagus, dan nilainya menurut Bea Cukai sudah sampai triliunan. Triliunan itu sampai seperti apa? Triliunan, terus kemudian ada sekitar sekian miliar dikaitkan dengan suap penyuap. Jadi sekali lagi, saya setuju bahwa sistem itu, dan kita nanti part of the system. Kalau kita tidak bagian dari sistem, kita bagian dari subsistem, kita mulai dari lingkungan kita. Wah, cuma saya sendiri, masa mana bisa lingkungan kayak begini? Ya itu tadi saya katakan, masa sih orang baik nggak diukur sama Allah, ya nggak? Masa sih orang baik nggak ada matinya gitu? Apa masa orang baik kalah terus gitu? Apa orang jahat gak ada matinya gitu ya. Jadi sekali lagi itu mungkin yang paling sulit untuk kita pertahankan adalah bagaimana ketika kita sudah memegang sebuah nilai bahwa ini adalah baik seperti ini, kemudian kita berada di sistem yang sudah kayak megap tadi, kita bisa tetap berupaya untuk kemudian bertahan untuk survive. Kalau sambil kita membenahi lingkungan tadi, kolamnya dibersihin, dibikin fertilizer, kemudian dikasih tanaman, itu sedang dilakukan oleh pemerintah tentunya saat ini, pelan-pelan diperbaiki, memindahkan ibu kota, terus kemudian membangun infrastruktur. Tetapi kalau integritasnya nggak jalan, nanti kita akan sama. Bangunan rumahnya bagus, tapi di dalam rumah itu berantem mulu, kayak gitu. Atau kolamnya bagus, tapi ikannya berkelahi mulu gitu kan. Nah itu jadi lain lagi gitu. Jadi sekali lagi ini tidak gampang untuk membangun seperti ini. Bagaimana ideologi, bagaimana politik, bagaimana governance, bagaimana pemerintah, bagaimana partai politik, bagaimana masyarakat, bagaimana tokoh-tokoh masyarakat harus sama-sama beranggapan saat itu juga sama. Nggak bisa sendirian hanya ngandalin polisi, hanya ngandalin bea cukai, hanya ngandalin tentara, hanya ngandalin guru. Kita nggak akan bisa, ya kan? Semuanya. Tapi memang pemimpinnya harus kuat. Gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih Bapak, untuk termin pertama sudah dijawab. Ya. Saya memberikan kesempatan sekali lagi di termin kedua untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin menyampaikan masukan ataupun juga cerita-cerita di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dari wilayah dan daerahnya. Kami persilahkan mungkin untuk 3 orang di termin kedua sebelum nanti kita akan tanya jawab kembali. Silakan. Oke. Ya. Selamat sore Pak. Sore. Oke, sehat selalu ya. Ya. Nama saya Sisno dari Kabupaten Murung Raya Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sangat menambah ilmu dan wawasan saya secara pribadi dan belajar berpikir lebih kritis lah seperti itu istilahnya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah kita lihat sekarang kan Pak, integritas itu sangat jarang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin. Apalagi seperti mereka yang punya wewenang atau posisi sekarang, integritas itu sangat jarang ditemukan Pak, jujur. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah apakah dalam pilkada atau pemilihan umum itu money power atau power people itu termasuk ciri-ciri kepemimpinan seseorang yang punya integritas atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah bertindak seperti ini, seperti itu? Karena begini Pak,
jujur money power dengan people power itu kan tidak bisa dielakkan lagi sekarang. Memang tidak ada undang-undang yang mengiyakan itu. Tapi faktualnya sekarang yang terjadi di lapangan adalah itu benar-benar terjadi sekarang, Pak. Bagaimana kita sebagai millennial generation lah seperti itu menyikapi hal tersebut, apakah kita membuat terobosan baru untuk politik terutama di Kalimantan Tengah, Pak, atau kita mengikuti arus yang ada. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, mungkin maksudnya itu apa ya, money politik ya maksudnya ya. Betul Pak, money politik. Ya, ya. Oke, nanti kita jawab. Yang berikutnya ada lagi? Iya, silahkan untuk yang selanjutnya boleh menyampaikan pertanyaan. Izin Bapak, sepertinya teman-teman masih canggung nih, mungkin bisa dijawab saja Pak. Ya, jadi pertanyaan adik kita tadi. Ya, Dipersilakan. kembali lagi kalau kita lihat di slide tadi itu kan sudah jelas bahwa kenapa ada satu lembaga di dunia ini yang mengumpulkan bahasa Indonesia ya, mengumpulkan para ahli-ahli politik dari seluruh dunia. Kemudian dia minta menganalisis seperti apa negara itu menjalankan demokrasi. Yang tadi varietas demokrasi itu ya, berkedudukan di Jerman kalau nggak salah, atau di Swedia ya. Nah, dia kasih kita juga rendah tadi angkanya di slide ke-15 tadi, 12. Nah, di situ dijelaskan bahwa sebenarnya demokrasi yang benar itu adalah demokrasi yang sebenarnya majority itu dibangun dengan konsensus. Demokrasi yang dibangun dengan egalitarian. Egaliter sama, tidak dipaksa, semua orang boleh melaksanakan pilihannya, terus dengan tanpa harus dipengaruhi apapun. Kemudian bagaimana komitenya ataupun katakanlah KPU-nya, penyelenggaranya, dan terus kemudian tadi dinilai lagi seperti apa sebenarnya melaksanakan organisasinya, bagaimana pemilihan pimpinan partai, bahkan kayak begitu, itu dinilai sebenarnya. Jadi itu dari yang berapa variabel tadi diurut-urut lagi sampai detail kemudian. Nah, dari mana itu datang? Karena memang memahami bahwa kekuasaan itu cenderung datang dari macam-macam kemauan, kebutuhan, dan strategi gitu. Sehingga untuk berkuasa, kekuasaan itu menjadi lebih baik kalau dipertahankan selama mungkin, lepas itu dia creating values atau enggak. Kalau di Amerika bahkan ada presiden keberapa itu, kan waktu itu kenapa Amerika dibatasin 2 presiden itu, karena ada pada periode presiden keberapa itu rakyatnya pingin, tapi dia yang nggak mau gitu, sehingga kemudian disepakati 4 tahun dan 2 kali. Jadi untuk Indonesia itu pilihan kita, terserah mau kita bikin 10 tahun, mau 3 kali juga boleh, nggak apa-apa, itu produk hukum. Tapi yang maksud saya jelaskan adalah bagaimana demokrasi itu dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau kita adalah tentunya Dewan Perwakilan, ada perwakilan, setelah kita pilih dia membawa suara-suara dari konstituen di daerah, kemudian itu untuk ke depan mendengar masukan-masukannya, kemudian itu dicerminkan dari keputusan di DPR. Nah, itulah putusan yang menurut kita harus patuhi gitu ya kan. Enggak juga seperti negara-negara lain, umpamanya ambil contoh kasus Amerika yang sering kita dengar belakangan ini gitu ya. Nah, ternyata mereka juga enggak sebaik kita di dalam berdemokrasi. Enggak seperti begitu-begitu banget presiden kita kan gitu ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana sebenarnya membangun sebuah politik yang jauh dari pengaruh-pengaruh uang. Sejarah Amerika juga dulu tuh, di Amerika malah dibilang tuh suara pemilunya itu berbau alkohol. Karena orang yang memilih itu diajak minum-minum dulu. Itu sejarahnya begitu. Sampai hari ini juga mereka selalu ada transaksionalnya ada. Tapi diimbangi dengan penegakan hukum. Siapapun yang jadi kemudian itu menjadi, ya belakangan masih ngaco ya, yang ini yang terakhir baru diganti, memang agak aneh tuh, agak aneh, beda, menyimpang benar. Tapi maksud saya adalah
bagaimana konsensus, bagaimana majority. Nah, kalau di luar negeri adalah berganti-ganti 2 partai politik, kalau kita kan sebenarnya juga nggak jauh berbeda ya, ideologinya sama gitu. Jadi sekali lagi, ini azan waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa bagaimana majority itu bisa dibangun dengan prinsip-prinsip politik yang integriti itu banyak akan membangun sebuah negara yang lebih berintegritas dan lebih sustain dia, lebih setia dia terhadap ideologi negaranya. Kalau dalam hal ini kita Pancasila. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menjalankan demokrasi ini menjadi bagian yang sebenarnya sangat menentukan unsur-unsur yang lain, ekonomi, keamanan, politik, dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat kalau itu adalah datangnya dari kebijakan itu datangnya dari orang, bagaimana menata orang, itu tidak bisa hanya dilakukan ketika dia sudah berkarir. Jadi bagaimana menjaganya menjadi mulai dari kecil, integritas itu dibangunkan mulai dari dari anak-anak, kira-kira gitu. Mungkin gitu dulu ya, sampai situ. Iya. Yang lain mungkin apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak mesti harus relevan sama tema ya, nggak relevan sama tema. Saya Petrus ini. Saya udah hampir setahun di Kalteng, Bang, dan sudah mengelilingi 11 kabupaten kota di Kalimantan Tengah, cuma 3 kabupaten saya tidak kelilingi. Jadi berdasarkan analisa dan sosial yang saya temukan bahwa ada 3 hal sebenarnya, Bang. Yang pertama adalah bagaimana sih kita menjaga ataupun membuat pemuda ini menjadi benteng, pemuda desa, Bang, ya, menjadi benteng untuk mengawal korupsi yang terjadi di desa. Karena saat ini dengan dana yang diberikan oleh pemerintah, baik kita bilang zaman Pak Jokowi ada 1M, ada sampai 1,5 M per desa, bagaimana kita bisa mengawal dana ini betul-betul dikelola dengan baik pemudanya, Bang, ya? Aku nanti bilang. Karena saya melihat waktu saya ke desa-desa, mereka terkejut, baru lihat uang 1,5 M di rekening itu kan, Bang, kan? Nah, apakah pemerintah ini jadi membiarkan mereka untuk terlena dengan itu sehingga nanti korupsi kan kita bilang bukan hanya bicara tentang mereka ambil uangnya, tapi ketika mereka membangun sesuatu dan terjadi kecelakaan dan segala macam itu di balik itu ada korupsi yang terjadi dan menjadikan korban dan merugikan negara. Nah, bagaimana sih kita mempersiapkan pemuda desa ini sehingga mereka bisa mengawal dana desa ini, Bang? Karena mereka juga tidak tahu bagaimana caranya, kemana arahnya, begitu. Ini yang terjadi di Kalimantan Tengah. Kita ketahui, Bang, Kalimantan Tengah itu 1/4 lebih besar dari Pulau Jawa. Jadi luasnya itu luas banget. Jadi hanya ada 1 provinsi, sedangkan di Jawa ada 6 provinsi, Bang. Di Jawa sana. Jadi bagaimana sih kita nih dengan infrastruktur yang ada sehingga kita mempersiapkan pemuda-pemuda Kalimantan Tengah ini memiliki jiwa yang bisa mengawal dana desa itu. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, berbicara tentang punishment, hukuman. Saya tidak tahu apakah punishment hukuman mati yang disampaikan ketika kita melihat kasus lobster, ya Pak Menteri Edi Prabowo itu mengatakan bahwa saya siap dihukum mati, begitu. Apakah hukuman mati ataupun punishment itu menjadi suatu kita bilang awal dari pemberantasan korupsi atau seperti apa gitu loh, Bang? Karena kita melihat saat ini kita hidup khususnya pemuda Indonesia dan pemuda Kalimantan ini hidup di budaya korupsi, Bang. Bagaimana kita cara melakukan ini? Apakah dengan punishment atau kita potong generasi kah? Atau kita racuni dulu setengah di dunia ini, Bang? Atau di Indonesia ini? Bagaimana kira-kira, Bang? Itu demikian, Bang. Bang, suaranya kemut. Bang Petrus izin, ini Bang Saud ada pertanyaan kembali terkait dengan mungkin Abang tadi kan ada menyentil tentang demokrasi, jadi adik kita Andre ini salah satu peserta tergerak lagi nih mau bertanya, bukan bertanya sebenarnya menyampaikan gagasannya, apakah diperkenankan atau menjawab pertanyaan Petrus dulu, Bang?
Izin Bang, suaranya kemut Bang, suara Bang kemut. Oke, ya jadi boleh mau lanjut jawab pertanyaan Petrus dulu atau mau sekalian boleh juga atau jawab Petrus dulu aja ya Ya. kalian ya. Oh Ya, ya, nanti silakan. kita masih punya waktu kan kita sampai jam berapa? Jam Sampai 3. jam 4 kan? Ya, jam 4 Bang. Nah, jadi kembali lagi dana desa itu sebenarnya kan kalau dilihat itu kan undang-undang. Ya kan? Dan dari awal dana desa itu termasuk yang paling kita kawal benar itu sebenarnya KPK sangat kawal. Dan jumlahnya besar dan kalau bisa diimplementasikan ya dulu kan ada prioritas itu mau bangun apa digunakan untuk apa aja, apakah untuk infrastruktur atau untuk BUMDes, bangun usaha milik desa dan seterusnya, atau wisata, atau kalau di satu daerah katanya ada pohon hutan, terus kemudian orang tinggal senang di sana, terus mereka bikin bangunan di sana untuk orang bisa nginep di sana, dana itu digunakan dan seterusnya. Yang jelas dana desa adalah bentuk dari sebenarnya bentuk yang sangat sederhana dari bagaimana kita mengelola negeri ini. Itu cerminan sebenarnya dana desa itu. Jadi bagaimana desa itu sebenarnya bagaimana negeri kita juga. Itu cerminannya gitu. Jadi kadang-kadang kita serabutan, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita hanya oh ya ini nih gini lagi tidak pelan-pelan direncanakan ketika uang oh ya tahun depan saya punya uang 1,5 M, saya harus bikin apa ya kan gitu. Tanya masyarakatnya, nanti ada musyawarah desa dan seterusnya. Nah kemudian dalam hal desa yang masih sangat tertinggal sumber daya manusianya kan kemudian ada pendamping. Nah teman-teman di Kalimantan dari kelompok pemuda yang ikut kaderisasi ini bisa juga mulai ikut mengawal dana desa itu. Nanti belajar masuk ke website KPK bagaimana mengawalnya, bagaimana menerapkan dana yang baik, bagaimana supaya kemudian kepala daerah atau bisa mendukung semua rencana-rencana yang dibuat oleh desa. Jadi dana desa yang besar itu kalau umpamanya nanti tidak dijaga benar akan merupakan satu tantangan yang akan dipertanyakan sebenarnya uang yang besar itu digunakan untuk apa gitu. Jadi sekarang kita jangan usah berdebat itu, tapi bagaimana kita bisa membantunya. Nah kalau teman-teman komit aja bahwa saya satu orang memegang 10 desa aja, saya baca bukunya, bagaimana mengelolanya, bagaimana membantu kepala desa, bermusyawarah, di luar memang mungkin ada pendamping ya, tim pendamping yang dibuat di situ. Dalam hal ini kementerian juga, kementerian yang terkait gitu ya. Karena uang itu kan langsung masuk, nggak lewat mana-mana. Sehingga kemudian kalau gitu tidak diaudit seperti apa. Nah, kalau itu ada peristiwa pidananya ya tentunya harus ditindaklanjuti. Nanti orang bilang, oh iya desa, kepala desa dihukum. Kepala daerah enggak juga. Sekarang itu semua udah dihukum kan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat bagaimana dana desa itu dilakukan, kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah hukuman mati gitu ya. Ya sebenarnya saya juga nggak yakin kalau dihukum mati itu akan menyelesaikan masalah. Nah, karena kalau sistemnya masih sekarang ya kita hanya menghukum mati orang-orang, kemudian kita membiarkan ibaratnya tadi ikan yang udah megap-megap itu, kemudian ikannya itu sedikit lebih banyak ngirup oksigen, terus kita pentungin kepalanya gitu. Nggak bisa juga karena memang ekosistemnya yang rusak. Nah, bahkan ekosistem yang sudah baik saja, Singapura mereka masih belum melaksanakan itu gitu. Nah, bahkan negara-negara lain. Jadi itu debatable. Jangan juga kita membangun hukum itu dengan dendam. Karena kalau nanti suatu saat sekali kita lakukan hukuman mati dengan pasal 2 itu, kerugian negara, kemudian tahun berikutnya karena alasan politik, karena partai politiknya beda, yang korupsi kemudian tidak dihukum mati, itu tidak adil juga. Itu tantangan. Jadi sekali lagi, memperbaiki sistem sambil penegakan hukum, pencegahannya jalan, kombinasi pencegahan dan penindakan, itu menjadi penting. Jadi, itu mungkin saya lebih cenderung bentuk unit aja di daerah, bentuk timnya, kemudian koordinasi dengan kementerian dan seterusnya,
untuk kemudian membantu kepala desa membangun membangun daerahnya. Apa yang penting? Kadang-kadang mereka juga terbatas pengetahuannya, hanya uang dikirim, terus kemudian beberapa teman-temannya bilang ya udah kita bagi-bagi aja, yang penting kita tanggung jawab, terus tanda tangan. Ya akhirnya nggak membangun apa-apa, ya kan? Setiap daerah itu punya khasnya yang memungkinkan adanya dibangun kesejahteraan bersama. Membangun kesejahteraan itu kan macam-macam, dengan bikin wisata, bikin perekonomian, bikin taman yang bisa dinikmati orang, lapangan bola yang bisa dinikmati orang, apalagi kalau di desa kan masih berkumpul satu sama lain, ya masih lebih gampang dibandingkan dengan di Jakarta. Di daerah itu paguyubannya itu masih berjalan, sehingga ya itu dana itu harus dikelola secara guyup juga, secara bersama-sama. Saran saya sih teman-teman ya mulailah memperhatikan desa itu dengan sekecil apapun peranan kita, ya, tanpa juga harus kita menjadi auditornya gitu ya. Nanti biar aja auditor itu kan ada yang mengaudit, kita membantu saja. Mungkin begitu ya. Ya Bang, kita akan buat tim pengawal berarti. Ya, itu bagus kok. Ya, yang penting dialog ya, dialog. Saya pikir mereka perlu didampingi juga. Terima kasih Bang atas jawabannya. Kembali ke moderator. Ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Saud Situmorang. Izin saya melanjutkan karena kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Yuk. Untuk De Andre untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya kembali. Mungkin di sini sedikit menanggapi narasi Bapak berkaitan dengan demokrasi. Di sini saya sebetulnya sekedar meminta pencerahan saja sih terkait dengan sistem demokrasi kita. Bagaimana kemudian sistem demokrasi kita ini, apakah memang sistem demokrasi kita ini sudah menjadi sistem yang terbaik? Bagaimana kemudian ketika dalam suatu di daerah itu yang menjadi majority itu justru seperti orang pemabuk, seperti orang pemakai narkoba. Artinya kan di dalam suatu musyawarah untuk kemudian mencapai mufakat kan berdasarkan konsensus dan kehendak kolektif. Nah, bagaimana yang kemudian seperti saya bilang itu di pihak yang mayoritas itu terdiri dari kaum-kaum yang memang menyimpang, sehingga kan itu terjadi paradoks kan. Ya, saya sedikit minta perspektif Bapak aja lah, bagaimana kan. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Andre untuk pertanyaan, tanggapan sebenarnya Bang terkait dengan sentilan terkait demokrasi tadi. Mungkin bisa direspons oleh Abang. Ya. Silakan Bang. Andre keren ya. Jadi maksud saya gini, memang sulit ya kalau majority kita itu ya, jadi apa namanya seperti yang kita lihat saat ini. Ya, kalau kita masih mau berpikiran bahwa membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia yang lebih sejahtera, membangun Indonesia yang politiknya lebih egaliter, yang lebih apa namanya berdaya saing gitu ya, atau katakanlah negara menjadi sama-sama atau saya katakan egaliter tadi secara serempak membangun sebuah sistem yang di mana politik dijalankan dengan dengan nilai-nilai yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, kalau memang kita ingin membangun sebuah sistem politik seperti yang kita harapkan, sistem yang politik yang kita harapkan itu kan sistem politik yang kita dapat kita anggap di mana demokrasi, kalau kita bicara demokrasi itu dulu adalah sebuah sistem di mana kesamaan itu muncul gitu. Nah, kalau di sana dikuasai oleh kelompok-kelompok yang katakanlah dominan hanya kelompok-kelompok tertentu, bahkan kelompok-kelompok yang
jauh dari prinsip-prinsip egalitarian, premanisme, kelompok-kelompok yang hanya mau menang sendiri dan lebih kepada ujung-ujungnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya tentu kita tidak boleh biarkan, negara tidak boleh seperti itu, dan itu tanggung jawab kita sama-sama. Itu sebabnya makanya pembangunan politik itu kan terjadi. Apa yang kita lihat bahwa kemudian negara ini menjadi seperti yang kita lihat selama 30 tahun di Orde Lama kan seperti itu. Kemudian di Orde Baru. Sehingga muncullah reformasi. Ya, kita nggak mau juga itu terulang kembali karena memang perubahannya sangat lambat. Bagaimana mendorong perubahan menjadi lebih cepat itu tantangan buat generasi muda semua, terlebih buat teman-teman di daerah. Apalagi sekarang kan komunikasi itu sangat cepat dari satu daerah ke daerah lain, semuanya ada. Jadi yang membedakan Jakarta sama daerah itu sebenarnya dari sisi pengetahuan tidak ada. Google-nya juga sama, yang membedakan adalah Jakarta itu lebih banyak polusinya gitu dibandingkan daerah. Sehingga sekali lagi saya mengatakan bahwa adalah penting untuk kemudian bagaimana sebenarnya demokrasi itu dikelola secara kalau kita bicara demokrasi Pancasila di situ ya sila 1 sampai ke 5 itu harus jelas gitu ya kan, dikelola musyawarah, kerakyatan dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini tantangan buat kita semua, dan keadilan itu akan datang kalau hukum itu ditegakkan. Nah, penegakan hukum menjadi penting yang dilakukan untuk semua warganya, tidak hanya favoritism hanya pada kelompok tertentu. Jadi kalau kita katakan bahwa bagaimana sebenarnya negeri ini nantinya akan menghadapi era katakanlah generasi era 5.0 dan seterusnya, itu semuanya era di mana sebenarnya integritas itu sangat utama. Karena teknologi nggak bisa dibohongi. Jejak digital akan ada. Saya khawatir kita akan tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain yang mereka sebenarnya integritasnya lebih maju dari kita, kemudian mereka dibantu oleh teknologi. Kita masih tertinggal integritasnya, teknologi juga tidak kita manfaatkan, tapi kita nggak hanya membeli. Ini juga tantangan buat kita. Sekali lagi, sebagai generasi penerus, saya harap suatu saat kalian jadi pimpinan, entah itu jadi bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya, ini dimulai dari saat ini, karena ada jejak digital juga, kadang-kadang jadi diributin jejak digital itu. Itu mungkin ya dari saya. Halo. Ya, baik Bang. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit, Bang. Sebenarnya sih boleh sampai jam 4, tapi sepertinya begini kan, memang Abang kan salah satu tokoh nasional begitu ya, jadi teman-teman mungkin agak canggung. Karena memang seperti yang saya sampaikan bahwa kenapa motivasi adanya sekolah kader ini Bang, karena memang ingin membuat perspektif anak-anak muda di daerah itu lebih nasional gitu loh Bang. Karena memang selama ini jujur saja Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang jarang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, jarang melibatkan dan memberikan akses serta jaringan kepada pemuda, terkhusus yang ada di Kalimantan Tengah, untuk mengenal tokoh-tokoh nasional, berdialog langsung, mendapatkan ilmu secara langsung gitu. Jadi mungkin sesi ini kenapa saya bilang kita speechless juga, karena Abang berkenan memberikan kami materi pada hari ini, dan ini yang kemudian membuat teman-teman mungkin responsnya agak canggung gitu terkait dengan kegiatan pada hari ini. Tapi saya rasa bahwa apa yang sudah Abang sampaikan kepada kami boleh menjadi inspirasi, motivasi, dan juga akan terpatri di dalam hati teman-teman sekalian gitu Bang. Jika ada 1 atau 2 pertanyaan, ya silahkan. Ini ada dari Murung Raya Bang. Murung Raya ini salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang terkenal dengan batu baranya. Luar biasa. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar di sana yang beroperasi di Murung Raya. Silahkan. Online juga ya? Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan adalah terkait dengan death punishment lah istilahnya itu, hukuman mati tadi. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah adanya isu tentang undang-undang hukuman mati
tapi kok sampai sekarang baru dilaksanakan. Nah, jika ia dilaksanakan, Pak, bukankah hukuman mati itu termasuk melanggar hak asasi manusia dalam hukum PBB atau hukum internasional? Nah, jadi bagaimana tanggapan Bapak menurut Bapak lah istilahnya seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu, Pak. Terima kasih. Suaranya masih kemut, Bang. Siapa tadi yang nanya namanya? Sisno, Pak, Sisno. Susno. Ya, jadi sekali lagi ini pertanyaan juga ya kaitan dengan yang disampaikan sebelumnya, bahwa saya pribadi kalau ditanya apakah setuju dengan hukuman mati, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Walaupun di dalam undang-undangnya ada di pasal 2, tapi ternyata belum pernah dijalankan. Karena pasal 2 itu pun itu kayaknya dibuat untuk tidak untuk dijalankan itu. Pasal 2 itu kan dibilang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu kan sudah jelas bahwa dalam keadaan tertentu itu kemarin umpamanya COVID, ya kan, dalam keadaan tertentu dalam keadaan tertentu itu dijelaskan dalam undang-undangnya pasal 2 itu bencana alam menimbulkan korban orang banyak dan seterusnya. Kalau dia korupsi di situ bisa dihukum mati. Tapi ternyata kerugian negara. Nah, kemarin itu suap itu bukan kerugian negara, itu beda lagi. Tapi bisa diperdebatkan sebenarnya. Suap itu negara rugi, Pak Saud, seharusnya kan milik negara. Itu beda di dalam hukum. Harus dihitung dulu, ya adalah uang negara, sebab itu uangnya uang pengusaha. Jadi bukan kerugian negara dianggapnya. Pasal 2 itu kerugian negara. Jadi pasal itu tidak untuk dijalankan kalau saya bilang sih dibentuknya. Jadi sangat lemah sebenarnya. Kecuali ada umpamanya nanti di belakang hari ada korupsi ya, nanti kita tunggu aja COVID ini bisa dihitung kerugian negaranya. Jadi bukan sogok. Yang kemarin itu Menteri Kelautan itu sogok gitu. Suap. Ya kan? Saya nggak tahu apa nanti ada pemerasan atau enggak, tapi kan kenanya di pasal 12 ya. Pelaksananya dikenakan pasal 5 kalau nggak salah. Nanti kita lihatlah, ya saya nggak masuk ke materinya atau substansinya. Tapi intinya adalah bukan soal setuju atau tidak setuju. Kalau melihat dari sistem yang sekarang saja, saya melihat kan masih banyak yang belum bisa kita, dari sekian banyak gunung es itu kan masih banyak yang belum bisa kita giring. Karena bisa bayangkan ada 3.000 surat masuk ke KPK tiap tahun. 3.000 surat itu mengadu, itu bukan orang-orang yang kurang kerjaan itu, semuanya merasa ada sesuatu sehingga mereka sampai 3.000 orang ngirim surat. Tapi yang dihukum baru berapa? Tahun ini aja OTT-nya baru 2. Jadi ada sesuatu yang tidak adil. Jadi saya khawatir kalau kita nanti melakukan hukuman mati, kita hanya hukuman mati kepada lawan politik kita aja. Wah, itu nggak adil. Saya nggak nyebut negara lain ya, negara lain tuh ada kecenderungan begitu. Lawan politiknya aja yang dihukuman mati. Wah, itu nggak adil namanya, nggak bisa tuh. Maksud saya, sampai nanti sistem kita establish, justru bisa. Karena itu nggak gampang, orang kalau udah mati nggak bisa dihidupin lagi soalnya. Ya kan? Jadi peradaban kita boleh memberantas korupsi, tapi bukan dengan cara membangun dengan dendam seperti itu. Saya di situ nggak setujunya. Tetapi kalau memang itu nanti bisa suatu saat bisa kita buktikan kerugian negara, pasal 2 itu kerugian negara dihitung oleh BPK, dan uang dikorupsi itu adalah benar-benar uang untuk yang harusnya didistribusikan, pokoknya gitu ya, yang diberikan kepada apa namanya, karena kalau kita yang di Kementerian Sosial itu masih debatable juga, apakah itu kerugian negara, ya kan? Tapi memang itu kan uang APBN sebenarnya, uang COVID kan gitu ya, itu masih perdebatan. Tapi sekali lagi sistem yang masih seperti sekarang ini, yang masih di mana kepastiannya, ambil contoh narkoba aja ya, udah banyak sekali yang dihukuman mati tapi nggak digantung-gantung tuh, ya kan? Padahal itu yang harusnya lebih prioritas gitu. Nah, sekali lagi ini konsensus ini dalam pikiran saya, bisa aja nanti ahli hukum akan berdebat. Tapi hasil pantauan saya ternyata tidak menjamin juga kalau hukuman mati itu menjadi sebuah hal yang bisa membuat kita menjadi ekosistem kita, bikin kita nggak megap-megap di dalam, ibarat ikan di dalam kolam yang kotor tadi itu gitu. Ya, karena memang orang kadang-kadang bilang itu yang kena OTT orang yang sial aja tuh.
yang lain masih banyak. Bisa jadi. Ya kan? Yang lain lebih lihai, yang lain lebih licik, yang lain lebih cerdas, lebih hati-hati, nggak pernah transfer dia, nggak pernah ngirim. Yang ini kemarin kan transfer masuk ke rekening istrinya malah gitu. Sangat polos gitu ya. Tapi yang lain yang di hand carry, yang dikirim pakai kantong plastik kayak gitu ya kan. Jadi sekali lagi kita nggak boleh dengan dendam, tetapi yang paling penting adalah dari generasi muda, dari adik-adik sekalian, kalian hanya berapa saya lihat di ruangan kurang dari sampai 50 orang. Tapi kalau kalian semua jadi orang baik, nyebar ke seluruh Indonesia, baiklah negeri ini kan gitu. Jadi jangan pernah berpikiran forum sekecil ini juga tidak akan berguna buat kalian kalau untuk membangun integriti. Ya, integritas itu adalah sesuatu yang dia harus ditata setiap hari, ibarat matahari terbit. Jelas terbitnya, jelas tenggelamnya. Nggak ada negosiasi dengan integritas. Nggak bisa negosiasi. Dan dia harus sustain. Dan itulah yang membedakan saya dengan orang lain. Definisi lain dari integritas itulah yang membedakan saya dengan orang lain. Itulah yang membedakan Jokowi dengan orang lain. Itulah yang membedakan Trump dengan yang lain. Ya kan gitu kan? Itulah integritas. Itu yang membedakan saya dengan orang lain. Kalau nggak apa bedanya sama orang lain. Nah, Anda yang berintegritas, Anda yang memiliki perbedaan dengan orang lain, lebih rajin, lebih tekun, lebih jujur, Google-nya lebih banyak, ya kan, Wikipedia-nya lebih banyak, gitu kan. Bukan Tokopedia-nya yang banyak ya. boleh Tokopedia banyak juga boleh. Yang penting hasilnya hasil yang baik kan gitu. Tapi maksud saya yang membedakan saya dengan yang lain adalah saya lebih berdaya saing dari yang lain. Negeri saya lebih baik dari negeri Singapura. Kami lebih tidak pernah melanggar lampu merah daripada. Kami lebih tidak pernah membuang sampah apalagi plastik ke sungai, kemudian ke laut, di laut dimakan ikan, ikannya kita makan, plastik masuk ke otak kita. Jadi sekali lagi dimulai dari seperti itu, dari kecintaan terhadap lingkungan. Nanti kita akan membangun integritas kita. Jadi sekali lagi saya kalau ditanya seperti apa sebenarnya hukuman itu, memang betul ada reward. Orang yang di pedalaman harus dikasih gaji lebih besar daripada yang tinggal di Jakarta karena kemudahannya lebih susah. Iya kan? Reward harus ada, tapi punish juga ada. Punish itu tidak hanya di kota tapi juga di daerah. Jadi sekali lagi jangan pernah skeptis, jangan pernah juga putus asa. Negeri ini pasti lebih baik, tapi memang sangat lambat. Sangat lambat. Sampai nanti suatu saat kalau kita punya pemimpin yang benar-benar mau membangun negerinya dengan sangat-sangat tegas, tetapi kesejahteraannya juga lebih baik. Jadi dia bisa jadi konsensus akan ada yang sesuatu yang fleksibel, tetapi dia bertahap, dia naik, gitu. Ya bukan mundur ke bawah. Ini mungkin ya di masa kalian nanti membayangkan Anda umur 40 tahun Indonesia menjadi seperti apa. Yang sudah pasti di sana orang-orang integritas akan lebih memiliki daya saing daripada yang tipu-tipu. Karena teknologi tidak bisa dibohongin. Jejak digital Anda bisa ketahuan gitu ya. Nanti akan lebih gampang mengikuti seseorang pernah melakukan apa. Oleh sebab itu jagalah, hati-hatilah dengan integritas. Itu mungkin dari saya tadi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bang Saud Sitomorang atas paparan dan juga respon terhadap berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman sekalian. Saya harap Abang mengerti bagaimana kondisi pemuda Kalimantan Tengah hari ini. Ada pemimpin nasional dong nanti kayak yang saya dan teman-teman bangun berupaya untuk mampu memberikan bekal kepada teman-teman pemuda sehingga segala sesuatu yang mereka dapatkan dapat diaktualisasikan di daerah mereka masing-masing. Karena pada hari ini kita sama-sama tahu Kalimantan adalah pusat pembangunan nasional, baik IKN, food estate, dan macam-macam hal. Banyak proyek-proyek nasional di COVID ini dipusatkan di Kalimantan. Dan kami rasa bahwa pemuda Kalimantan Tengah mampu untuk mewarnai Indonesia, mampu untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia melalui gagasan, pikiran, dan juga karya-karya nyatanya. Dan kami berterima kasih Bang Saud telah menolong kami, telah membantu kami menyampaikan perspektif baru tentang kejujuran dan integritas, di mana kita sama-sama tahu bagaimana di power politik nasional. Salah satu orang yang kayaknya bikin deg-degan para politisi juga.
Itu Bang, terima kasih kami sampaikan karena sudah menyampaikan materi kepada kami. Kami meminta izin untuk foto bersama. Bang, izin Bang, kita nanti foto bersama. Abang menghadap ke kami, nanti kami pakai dari sini menghadap Iya. ke arah Bang. Oke. Gini ya. Teman-teman bisa berdiri. Yuk, foto yuk, foto yuk. Kita gimana? Tapi Bang agak membelakangi Abang, tapi dari sini di foto nanti Abang di depan kami Bang. Ini ya. Oh gitu ya. Oke. Satu, dua. Ambil setengah aja kok ya. Udah. Saya gini udah cukup ya. Oh. Bentar, Pak. Udah, Pak. Yuk, udah. Oke. Izin Bang, kita sudah selesai foto bersama. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Abang kepada forum ini, kepada teman-teman dalam kegiatan Sekolah Kader Pemuda Mahagalewu. Sampai jumpa kembali Bang, apakah ada closing statement atau pesan begitu yang mau disampaikan? Ya, sekali lagi saya yakin bahwa suatu saat ini di antara yang di ruangan ini siapapun pasti akan jadi orang besar lah kalau punya integritas. Ya. Nanti kalau ada waktu main ke Jakarta singgah ke rumah saya. Oke, itu satu. Kedua, silakan, Indonesia itu sebenarnya dari ujung ke ujung. Jadi dimanapun kita berada, nggak mesti harus tinggal di kota baru bahagia. Tinggal di daerah, apalagi kalau nanti kalian sana jadi ibu kota, tentu akan lebih bahagia. Tapi maksud saya adalah, menjadi Indonesia yang baik itu adalah Indonesia yang sebenarnya memahami bahwa keanekaragaman itu sangat jauh. Jadi memahami juga, saya belakangan ini karena memang saya bukan penegak hukum lagi. Kalau penegak hukum saya harus tegas. Saya sekarang tidak penegak hukum, saya harus lebih memahami sesuatu lebih fleksibel gitu ya. Tapi Mbak Adi juga nanti pilihannya seperti apa. Kalau pilihannya menjadi lawyer, pilihannya jadi penegak hukum, pilihannya jadi hakim, pilihannya jadi apa. Nah, pilihan-pilihan itu nanti mempunyai khas. Khasnya itu apa? Kalau hakim saya tegas, kalau lawyer saya tegas, kalau polisi saya tegas. Nah, kalau guru saya harus fleksibel. Nah, sekali lagi pilihan-pilihan itu dari sekarang sesuaikan dengan karakternya. Jadi itu saya membayangkan tadi kan salah satu di antara kalian tahu semua kalian tentunya jadi pemimpin gitu. Salah satunya tingkat nasional dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih sekali lagi. Kegiatan itu jangan pernah dilihat. Saya pernah hadir di Jogja itu ya, habis kesibukan saya itu saya datang ke kebun salak, hanya dihadiri oleh 3, 4, 5 mahasiswa yang sedang KKN. Sampai saya mendapat satu kesan yang baik dari 2-3 orang yang berkumpul itu. Sekali lagi, kegiatan berkumpul seperti ini, mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu sehingga kalian lebih banyak kumpul lagi. Saya siap, ya sekali lagi yang terakhir, yang kelima, ini pakai Pancasila aja ya 5. Ya sukses. Nanti kita tetap berinteraksi, Charles, yang lain-lain bisa bikin bikin kegiatan yang lebih lanjut lagi dengan model-model yang lain. Tidak hanya bicara integriti, tapi bicara yang lebih spesifik tentang apa. Itu dulu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Ya, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Harapan kita nanti Abang bermain-main ke Kalteng. Ya, nanti saya akan ke sana. Berdoa aja jadi ibu kotanya. Ya, siap. Kita tunggu Abang di Kalimantan Tengah dan akan kami sambut siap. di bandara. Dadah. Terima kasih Bang. Yo, dadah. Salam ya. Maaf ya aku nggak sebut satu-satu namanya ya. Bang. Siap Bang. Ya, mohon maaf kalau satu-satu nggak hafal namanya, nanti mungkin kita bisa next time lah. Oke, dadah. Siap Bang. Thank you banyak Bang atas waktunya Bang. Yo, sama-sama. Mari Bang. Yo.